Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Telematika, Modul 2, Kegiatan Belajar 2, Aplikasi Jurisdiksi di Uni Eropa. Council of Europe Convention merupakan salah satu organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya, dengan mengadopsikan aturan yang tepat dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan hal ini. Council of Europe Convention on Cybercrime merupakan hukum yang mengatur segala tindak kejahatan komputer dan kejahatan internet di Eropa yang berlaku pada tahun 2004 dapat meningkatkan kerjasama dalam menangani segala tindak kejahatan dalam dunia ini. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan komputer lainnya, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta, yang berhubungan dengan penipuan komputer, pornografi anak, dan pelanggaran keamanan jaringan. Hal ini juga berisi serangkaian kekuatan dan prosedur seperti pencarian jaringan komputer dan intersepsi sah. Tujuan utama adanya konvensi ini adalah untuk membuat kebijakan kriminal umum yang ditujukan untuk perlindungan masyarakat terhadap cybercrime melalui harmonisasi legalisasi nasional, peningkatan kemampuan penegakan hukum dan peradilan, dan peningkatan kerjasama internasional. Harmonisasi hukum seringkali dilakukan untuk menghilangkan perbedaan pengaturan dalam sistem hukum yang berlainan dan berusaha menyesuaikan perbedaan tersebut di negara lain tanpa merasa khawatir terhadap akibat perbedaan tersebut, dan harmonisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi konflik yang akan terjadi dengan menetapkan pengaturan-pengaturan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Instrumen hukum internasional di bidang kejahatan cyber merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan hukum internasional modern, mengingat kejahatan cyber sebelumnya tidak mendapat perhatian negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas transnasional, tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus cybercrime. Instrumen hukum internasional publik yang mengatur masalah kejahatan cyber yang saat ini paling mendapat perhatian adalah Konvensi tentang Kejahatan Cyber, Convention on Cybercrime, 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diakses oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan cyber. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa Council of Europe pada tanggal 23 November tahun 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati Convention on Cybercrime yang kemudian dimasukkan dalam European Treaty Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal polisi, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut. 1. Pertama, bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industri dalam memerangi kejahatan cyber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. 2. Kedua, konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Hal lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerja sama internasional yang dapat dipercaya dan cepat. Beberapa istilah yang dikenal antara lainnya adalah profiling, ketika seseorang melakukan transaksi melalui elektronik di mana pihak produsen meminta kepada konsumen untuk mengisi informasi pada suatu sistem dan data tersebut diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi.
Hingga ketiga, saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi, pendapat. A. Choice of law dalam sengketa e-commerce. Dewasa ini kegiatan perdagangan secara elektronik sangat berkaitan dengan teknologi informasi. Dari keadaan ini membawa dua faktor yang merubah pada sektor ekonomi dan bisnis. Dilihat dari latar belakang perkembangannya, e-commerce telah dilakukan sejak tahun 1960 antar perusahaan-perusahaan besar yang telah memiliki jaringan sendiri. Dalam kondisi lain kehadiran internet pada bidang hukum maka muncullah beberapa persoalan hukum yang biasa disebut dengan sengketa. Contohnya sebagai salah satu kegiatan perdagangan secara elektronik yang biasa disebut dengan e-commerce. Dengan adanya e-commerce juga mempermudah kegiatan perdagangan karena dengan hal inilah pedagang dan pembeli tidak ada keharusan untuk bertatap muka, tetapi juga ada beberapa kekurangan, yaitu apabila pihak pembeli dan penjual berjauhan maka sistem hukum yang akan digunakan pun akan berbeda. Apabila dalam suatu hal timbul suatu masalah maka sistem hukum untuk penyelesaiannya juga akan berbeda. B. Hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Perkembangan hukum dewasa ini penuh dengan hal baru, di antaranya apabila kita melihat dari sisi hukum perdata internasional dikenal juga dengan pilihan hukum atau dikenal dengan choice of law. E-commerce merupakan aktivitas pengiriman komunikasi dan informasi, produk atau jasa atau pembayaran yang dilakukan melalui telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Intinya para pihak bebas untuk menentukan pilihan hukum dengan memenuhi beberapa batasan-batasan di antaranya adalah 1. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dan 2. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa. Ada 4 pilihan hukum yang dikenal dalam hukum perdata internasional, HPI, yaitu 1. Pilihan hukum secara tegas dikenal dalam suatu kontrak dapat dilihat ada pilihan hukum yang ditentukan oleh para pihak secara tegas. 2. Pilihan hukum secara diam-diam dalam suatu kontrak para pihak berhak memilih hukum secara diam-diam, asalkan sesuai dengan fakta yang termuat dalam kontrak tersebut, mulai dari bahasa atau domisili dari kontrak tersebut. 3. Pilihan hukum yang dianggap sebagai presumption juris atau atas suatu dugaan hukum. Atas dasar hakim menerima suatu pilihan hukum berdasarkan atas dugaan. Dugaan hakim merupakan hal yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak menghendaki suatu sistem hukum tertentu. Pilihan hukum secara hipotesis dalam hal ini para pihak tidak menentukan pilihan hukum, namun kewenangan hakim yang memilih atau menentukan pilihan hukum. Dalam suatu kontrak dalam suatu transaksi e-commerce antar berbagai negara, para pihak penjual dan pembeli dapat menentukan adanya pilihan hukum dengan secara tegas atau secara diam-diam maka dalam hal ini, hukum perdata yang dipilih dapat diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Jika dalam suatu kontrak suatu transaksi e-commerce dalam suatu hal para pihak tidak menentukan adanya pilihan hukum dan jelaslah dapat menimbulkan masalah mengenai hal hukum perdata yang digunakan menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam suatu kontrak dagang internasional yang dibuat secara tertulis, tentunya tidak akan ada pilihan hukumnya, di mana hakim harus mengadili perkara yang bersangkutan atau hukum mana yang berlaku untuk kontrak tersebut, dengan memperhatikan titik taut sekunder lainnya. 1. Lex loci contractus. Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat. Pada saat ini teori tersebut sukar diterapkan karena orang mengadakan kontrak tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama, sehingga tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut. 2. Mailbox Theory dan Theory of Declaration. Teori ini digunakan oleh negara-negara common law memperkenalkan mailbox theory, yaitu artinya kedua belah pihak dalam suatu kontrak tidak saling bertatap muka. Yang harus dilakukan pertama kali adalah salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas tawaran kontrak tersebut. 3. Lerloci Solution. Teori hukum ini berlaku bagi suatu kontrak yaitu tempat di mana kontrak itu tersebut dilaksanakan. Penerapan teori ini dalam praktik juga sering menimbulkan berbagai permasalahan. 4. The proper law of a contract. Dalam teori ini, sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, pilihan hukum tersebut yang akan diberlakukan bagi penyelesaian sengketa kontrak.
Tetapi jika tidak dapat diketahui dari keadaan sekitar maka proper law bagi kontrak tersebut adalah B jika tidak sistem hukum yang mempunyai kaitan yang paling erat dan nyata dengan yang terjadi. Boot adalah transaksi. 5. Teori Most Characteristic Connection. Dalam suatu kontrak teori ini digunakan jika hukum mana yang berlaku bila terjadi suatu sengketa dalam kontrak internasional maka tolak ukurnya adalah prestasi mana yang paling karakteristik yang dilakukan oleh para pihak. 6. Lex Mercatoria. Istilah Lex Mercatoria banyak dipandang oleh para ahli karena hukum yang berlaku di dalam suatu kontrak internasional tidak hanya merujuk pada salah satu hukum negara tertentu, tetapi dapat juga tidak mengacu pada salah satu hukum negara tertentu. Istilah Lex Mercatoria ini merupakan hukum kebiasaan di antara para pedagang Eropa, yang kemudian diadministrasi oleh pengadilan pedagang, di mana pedagang itu sendiri yang jadi hakimnya. Dalam hukum perdata internasional secara garis besarnya terdapat 3 macam kualifikasi, yaitu A. Lex fori, B. Lex causae, dan C. Teori kualifikasi yang dilakukan secara otonom. Berdasarkan metode perbandingan hukum. Hukum perdata internasional, HPI, memiliki dua prinsip, yaitu A. Prinsip tempat badan hukum didirikan, the place of incorporation, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi suatu badan hukum adalah hukum tempat badan hukum itu didirikan. Dan B. Prinsip tempat kedudukan yang efektif, siege real, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi status badan hukum adalah hukum tempat badan hukum itu melakukan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis yang akan menggunakan internet dalam melakukan transaksi e-commerce antar negara, baik sesama badan hukum, perseorangan maupun antara badan hukum dengan perseorangan perlu membentuk sebuah forum, seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Dalam forum ini perlu disepakati antara lain mengenai hukum yang akan diberlakukan apabila terjadi sengketa transaksi e-commerce. C. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa transaksi e-commerce. Transaksi e-commerce terjadi sengketa antara para pihak yang berbeda negara. Dalam HPI dikenal 2 hal selain pilihan hukum ada juga pilihan jurisdiksi, choice of forum. Ini menunjukkan bahwa para pihak di dalam kontrak akan bersepakat memilih pengadilan negara manakah yang berwenang mengadili perkara mereka. Dalam hal transaksi e-commerce dilakukan antara perseorangan yang bukan berbentuk badan yusana, untuk mengetahui pengadilan negara yang berwenang mengadili sengketa yang terjadi maka dapat dilihat pada pilihan jurisdiksi tersebut. Jika terjadi dalam suatu hal lain para pihak telah menentukan pilihan yurisdiksi secara tegas maupun secara diam-diam, pengadilan berhak ditentukan dalam kontrak tersebutlah yang diberlakukan. Juga dalam hal kualifikasi hukum tertentu di dalam kontrak transaksi e-commerce maka yang berwenang mengadili sengketa yang terjadi adalah pengadilan yang ditentukan dalam kualifikasi tersebut sesuai dengan hukum yang diberlakukan. Dalam badan usaha seperti perseroan terbatas PT dan perseorangan, jika kemudian terjadi sengketa maka berdasarkan prinsip siege statutaire, pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah pengadilan tempat didirikannya perusahaan. Dalam Convention on the Choice of Courts 1965, pilihan yurisdiksi terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat internasional, namun tidak berlaku bagi 1. Status kewarganegaraan orang atau hukum keluarga termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua dan atau antara suami dan istri. 2. Permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam butira. 3. Warisan. 4. Kepailitan. Dan 5. Hak-hak atas benda tidak bergerak. Sekian kegiatan belajar 2. Terima kasih telah menonton.